Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Kristal Justin Rangga dengan NIM 1911S10 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat korelasi regresi. Korelasi regresi berfungsi untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Di sini saya mempunyai data konsentrasi dari larutan standar dan juga ada absorbannya. Dari konsentrasi yang sudah dihitung dengan suatu instrumen yang kita sebut spektrofotometer. Kemudian kita juga akan membuat diagram sehingga bisa muncul korelasi dan regresinya. Nah, bagaimana cara membuat diagram itu? Seperti berikut. Kita hapus dulu. Nah, kita pelajari dulu output dari korelasi regresi yang tentu saja untuk menjawab sebuah kesimpulan dari analisis yang kita lakukan. Kesimpulannya yaitu berupa hipotesis. Nah, hipotesis ini ada dua. Yang pertama yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Dan yang kedua yaitu R hitung lebih kecil dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Setelah perhitungan, maka dapat dilihat di antara konsentrasi dan absorban, terdapat hubungan signifikan atau tidak. Caranya yaitu seperti berikut. Pertama, kita blok dulu datanya, lalu kita ke insert, lalu ke diagram. Kita ke charts, kita pilih scatter yang ini. Nah, setelah muncul, kita ke pojok kiri atas, terdapat Quick Layout, lalu kita pilih yang ke-9. Nah, didapatlah korelasi dan regresi. Untuk R hitung, yaitu koefisien relasi, bukan korelasinya, yaitu dengan cara kita masukkan sama dengan SQRT, lalu kita masukkan 0,9967, kemudian Enter. Nah, setelah didapatkan R hitungnya yaitu 0,9983, kita akan menentukan derajat bebasnya, atau N-2. Nah, karena di sini jumlah datanya ada 5, maka N-2 sama dengan jumlah derajat bebas, yaitu 3. Nah, untuk R tabel, dilihat dari tingkat kepercayaan 95%, maka didapatkan R tabel yaitu 0,878. Nah, setelah didapatkan R hitung yaitu 0,9983 dan juga R tabel yaitu 0,878, maka sesuai dengan hipotesis yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Nah, kita hapus. Artinya, konsentrasi berbanding lurus dengan absorbannya, yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi juga absorbannya. Tetapi jika hasilnya tidak signifikan, berarti terdapat kesalahan pada instrumennya, atau saat memipet sampel, atau juga reagennya sudah kadaluarsa. Ada beberapa faktor yang membuat respon alat tidak bagus, maka menyebabkan hasil yang tidak signifikan. Nah, itu tadi bagaimana menggunakan diagram scatter, yaitu untuk mencari korelasi dan regresi. Nah, jika menggunakan cara manual tanpa menggunakan cara diagram, yaitu kita mencari nilai slope atau nilai kemiringan terlebih dahulu. Yaitu caranya kita masukkan sama dengan slope, lalu kita blok data absorbannya, titik 2, lalu data konsentrasinya. Setelah mencari slope, kemudian kita mencari intercept-nya, yaitu dengan cara kita masukkan sama dengan intercept, lalu kita blok data absorbannya, titik 2, data konsentrasinya. Lalu Enter. Setelah didapatkan slope dan intercept-nya, maka selanjutnya koefisien korelasi atau R hitung dengan cara yaitu kita masukkan sama dengan Corel, lalu kita blok data absorban, titik 2, konsentrasi, kemudian Enter. Setelah didapatkan slope, intercept, dan juga koefisien korelasi atau R hitung, maka di sini dapat dilihat R hitung antara cara manual dengan diagram scatter berbeda hasilnya. Kenapa hasilnya berbeda? Nah,
Karena menggunakan diagram scatter, kita mengakarkan langsung nilainya. Kalau yang cara manual itu perhitungannya langsung dari formulanya, tetapi tidak akan menjadi permasalahan yang berarti karena nilainya akan sama saja. Nah, teman-teman, cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom.